warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita semua, sehingga kembali di pagi yang berbarokah ini kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang berbarokah ini. Maka sepatutnya bagi kita semua, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk terus membasahi lisan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk dipuji. Dengan keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala selalu mengandung sifat yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala layak dipuji karena memang sifat-sifatnya yang maha tinggi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala layak dipuji karena memang perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berbuat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala selalu berkisar antara keadilan Allah Subhanahu wa taala dan fadlnya Allah, antara adilnya Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya. Makanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak dan betul-betul kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tafsir suratul Asr, di mana di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita supaya kita tidak terjatuh di dalam kerugian di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan kita melakukan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat tersebut. Dan insyaallah di dalam kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas tafsir surat Al-Hujurat, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hujurat ini untuk menjelaskan kepada kita semua
di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempunyai akhlak. Kita harus mempunyai adab. Baik itu adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, begitu pula adab terhadap sesama manusia. Karena di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mempunyai adab, tidak mempunyai akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi merugi di dunia dan akhirat. Begitu pula kalau kita bermuamalah di antara kita, tetapi kita tidak punya akhlak, tidak punya adab, itu pun akan menjadi banyak masalah di antara kaum muslimin, apalagi dengan orang-orang yang mereka di luar agama Islam. Maka di sini insyaallah kita akan mempelajari tafsir surat Al-Hujurat, di mana surat Al-Hujurat ini adalah merupakan ayatun madaniyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Dan alhamdulillah ayat ini sudah kita dengar juga dari imam kita yang telah membacakan ayat ini di salat fajar tadi. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan hadza mutadamminun lil adabi ma'allahi ta'ala wa ma'a rasulih. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka sesadi beliau mengatakan hadza mutadamminun. Maka di dalam ayat yang pertama ini mencakup adab kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma'a Rasulillah. Begitu pula adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'dhimu lahu wa ihtiramuhu wa ikramuhu. Bagaimana seseorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menghormati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fa'amarallahu ta'ala ibadahul mu'minin bima yaqtadihil iman. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman dengan apa-apa yang itu adalah merupakan konsekuensi iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala enggak memanggil seluruh manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan imma khairun tu'maru bihi wa imma syarrun tunha anhu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, maka pasti setelahnya itu bisa jadi itu adalah merupakan perkara yang Allah akan perintahkan atau Allah Subhanahu wa taala akan larang. Maka apa? Persiapkanlah telinga kalian, far'ihi samaka. Maka siapkanlah telinga-telinga kita.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, maka persiapkanlah telinga kita. Wastami ilaihi lima fihi minal khair, dan dengarkanlah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan, karena itu adalah merupakan sebuah kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, janganlah engkau mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini adab pertama bersama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jangan kita mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Karena termasuk di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, hendaknya kita taslim, kita mendengar dan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita mendahului Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal. Kalau kita lihat bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang itu banyak sekali mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ketika mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya di dalam segala hal. Maka dikatakan oleh para ulama, betapa banyak orang-orang mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, baik itu di dalam perkara-perkara ibadah, baik itu di dalam perkara-perkara keyakinan, baik itu di dalam perkara-perkara yang itu bersifat perkataan. Kita di hari-hari ini sering disajikan di hadapan kita bagaimana orang-orang itu mereka mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Seperti contohnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka mengilmui Allah. Banyak kan di internet, di YouTube, kita disajikan oleh orang-orang yang mereka berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala padahal mereka enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbicara tentang agama padahal mereka enggak pernah belajar tentang agama. Mereka berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal mereka enggak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kenapa? Karena mereka yuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Mereka mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang sepatutnya bagi seorang muslim yang mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang itu jangan pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kalau kita enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak usah kita berbicara tentang Allah. Diamnya kita itu jauh lebih baik, lebih selamat daripada kita berbicara tentang Allah tapi kita enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang sempurna apa agamanya Allah Subhanahu wa taala? Coba kalau kita perhatikan antara agama Islam dengan agama-agama yang lain, di mana ada agama yang menceritakan tentang Tuhan atau sesembahan yang mensifati sesembahan tersebut adalah merupakan sesembahan itu sendiri. Gak ada agama yang mensifati Tuhannya kecuali agama Islam. Coba kalau kita lihat agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Yang mensifati Allah Subhanahu wa taala siapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sendiri, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang mensifati itu? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita lihat agama-agama yang lain yang mensifati Tuhannya mereka, justru malah orang yang menganutnya. Maka dari sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan tentang dirinya sendiri, Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan tentang syariatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan tentang Allah dan menerangkan tentang syariatnya, maka jangan sekali-kali kita
mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya yaitu apa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala padahal engkau enggak mempunyai ilmu. Ini yang banyak sekali terjadi di umat kita. Di zaman-zaman sekarang mereka mendahulukan akal mereka. Kalau menurut saya, kalau pendapat saya, kalau siapa mereka? Mereka berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka mempunyai ilmu. Ini kerusakan di dalam agama, kerusakan di dalam umat karena mereka banyak berbicara tentang Allah, mendahului Allah Subhanahu wa taala padahal mereka enggak punya ilmu. Mereka berbicara tentang syariat tetapi mereka tidak punya ilmu, mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini fenomena yang terjadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini semua? Karena mereka enggak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka mengaku Islam tapi selalu mendahulukan akal mereka dibandingkan apa? Dibandingkan dengan Al-Qur'an, dibandingkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan adab yang pertama yang harus betul-betul kita perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman. Coba orang-orang yang mengaku beriman pasang kupingnya masing-masing. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan engkau pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan agama ini sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika itu hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepada engkau. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi bagi kalian agama Islam ini. Telah sempurna. Maka jangan sekali-kali kita mendahului Allah Subhanahu wa taala. Berbicara syariat, subhanallah. Berbicara tentang hukum hanya mengandalkan apa? Wah, ini pendapat saya. Baca kitab saja nggak bisa, Al-Qur'an saja tidak diketahui, akan tetapi dia sudah berbicara tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Al-Syekh ketika beliau menerangkan tentang wajibnya kita untuk kembali kepada Alkitab dan Sunnah, kerusakan agama kita itu disebabkan dua hal. Banyaknya kerusakan di dalam agama kita itu disebabkan dua hal. Yang pertama yaitu yuqaddimur ra'i, mereka lebih mendahulukan akal mereka minal kitabi wa sunnah. Ini banyak sekali. Yang dimana orang-orang filsafat, orang-orang ahlul kalam, mereka lebih mendahulukan akal mereka daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga mereka justru malah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Rasulullah, berbicara tentang hukum. Seakan-akan ini pendapat saya. Saya itu dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala supaya saya berpikir. Saya diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala supaya saya memikirkan ini dan itu. Benar, kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, tapi kita berpikir tidak mendahului apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ini yang pertama. Sebab yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Al-Syekh. Kemudian yang kedua yaitu apa? Kurangnya orang belajar. Kurangnya orang belajar, kurangnya orang memahami terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian mereka berbicara tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala semaunya sendiri. Makanya benar bahwasanya tidak ada sesuatu yang merusak kecuali tiga hal. Sebagaimana dikatakan. Yang pertama apa? Nisful alim. Yaitu setengahnya orang berilmu. Kemudian nisfut tabib, setengahnya dokter. Kemudian apa? Setengahnya orang ahlu bahasa. Ini tiga hal ini bisa merusak. Kalau setengahnya orang alim, dia akan merusak agama.
Dia setengah-setengah sudah Masya Allah keluar-keluar ngomong di mana-mana. Akhirnya apa? Agama yang dirusak. Kemudian coba kalau ada dokter setengah dokter, jadinya apa? Mal praktek, ngerusak badan. Begitu pula setengah orang-orang yang bisa bahasa, akhirnya apa? Ngerusak bahasa, ngerusak lisan. Makanya yang setengah-setengah ini yang bahaya. Yang harusnya apa? Harusnya betul-betul kita apa? Kalau mau kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita apa? Kenali dulu Allah Subhanahu wa taala. Kita subhanallah baru agamis sendiri sedikit saja, kita sudah pakai gamis, sudah jenggotan, sudah apa dan sebagainya. Kita ngomong tentang Allah Subhanahu wa taala sudah macam-macam. Seakan-akan kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru sedikit ngaji, kita sudah berbicara tentang syariat Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Padahal apa? Kita baca kitab saja belum bisa. Kita baca kitab tafsir saja belum bisa. Kita berbicara tentang hukum-hukum padahal kita juga belum tentu tahu. Makanya jangan pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita harus sempurnakan dulu ilmu kita, baru kita apa? Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga ketika seseorang itu tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seseorang akan selamat di dalam perjalanan ini. Dan ini adalah merupakan adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Termasuk di antara tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam agama ini, yaitu seseorang tidaklah beribadah kecuali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Ini juga orang-orang yang mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang yang melakukan amalan seperti ini itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya kalau kita lihat seperti hadis yang sudah kita dengar, bagaimana ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mendapati orang-orang yang mereka beribadah tanpa ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, siapa yang pertama kali menemui orang-orang tersebut? Siapa? Siapa yang pertama kali menemui orang-orang yang mereka bermajelis sambil menunggu sholat? Hudzaifah bin Yaman ya? Ya Ustaz Fadil. Hudzaifah bin Yaman. Kalau nggak salah Hudzaifah bin Yaman. Afwan, bukan Hudzaifah bin Yaman. Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Ketika itu orang-orang itu menunggu sholat. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari ketika melihat orang-orang yang mereka kumpul, kemudian mereka mengatakan sabbihu 33 atau sabbihu mi'ata marrat. Akhirnya mereka saling bertasbih, subhanallah, subhanallah, kumpul. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau dikenal dengan apa? Dengan Quran. Ya enggak? Abu Musa al-Asy'ari dikenal dengan Qurannya. Mempunyai suara yang bagus kalau baca Al-Qur'an, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendengarkan karena indahnya suaranya Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abu Musa al-Asy'ari ketika itu, beliau mengatakan, ini enggak pernah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini juga baik. Bagaimana Abu Musa al-Asy'ari, beliau masih ragu-ragu untuk menghukumi orang yang seperti ini. Akhirnya tidaklah saya menghukumi kecuali saya akan kembali kepada sahabat yang punya ilmu, yaitu siapa? Ibnu Mas'ud. Datang kepada Ibnu Mas'ud. Ketika bertanya kepada Ibnu Mas'ud, baru Ibnu Mas'ud enggak melihat secara langsung, baru mendengar. Abu Musa al-Asy'ari bercerita kepada Ibnu Mas'ud bahwasanya ada sekelompok orang yang mereka berzikir, menunggu sholat bareng-bareng dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud? Begitu cepat mereka binasa. Baru mendengar, itulah orang alim. Kemudian Ibnu Mas'ud langsung mengatakan,
Pergilah kamu kepada orang-orang tersebut dan katakan, suruh mereka menghitung dosa-dosa mereka, dan saya akan menjamin kebaikan mereka tidak akan pernah hilang. Akan tetapi Abu Musa al-Asy'ari mengajak Ibnu Mas'ud untuk bertemu langsung. Diajaklah Ibnu Mas'ud kepada orang-orang tersebut. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan kepada orang-orang yang mereka melakukan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan apa? Bejana-bejana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Dan para sahabat pun masih ada. Begitu cepat kalian binasa. Kemudian apa yang dikatakan oleh mereka? Mereka ngeyel. Mereka ngeyel. Inilah ciri-ciri orang-orang yang mereka melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang seperti ini sukanya ngeyel. Makanya mereka apa? Mereka nggak menerima nasihat dari Ibnu Mas'ud. Makanya mereka menjawab apa? Saya itu tidak melakukan ini kecuali apa? Kecuali kebaikan. Itu ngeles. Jawaban mereka itu jawaban ngeles. Jawaban untuk memberikan alasan kepada diri mereka. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, wa kam muridin lil khairi la yanaluhu. Betapa banyak orang itu menginginkan kebaikan, tapi mereka tidak pernah mendapatkan kebaikan tersebut. Dari sini para ulama mengatakan, bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang ketika dinasehati kemudian mereka tidak mau menerima nasihat kebaikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan uji seseorang tersebut dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Sebagaimana yang diriwayatkan dan itu dikatakan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali ketika beliau menceritakan tentang perawi hadis. Perawi hadisnya mengatakan apa? Perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini, saya melihat orang-orang yang mereka ikut peperangan Nahrawan. Peperangan Nahrawan itu peperangan antara siapa? Ali bin Abi Thalib dengan orang-orang apa? Orang-orang Khawarij. Saya melihat orang-orang yang mereka berperang di peperangan Nahrawan itu adalah orang ma'dhamuhum, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Jadi seseorang kalau diberi nasihat kemudian dia nggak mau menerima, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru akan difitnah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesesatan yang lebih besar. Ini yang diambil istinbat oleh para ulama. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali ketika beliau menerangkan tentang hadis ini. Maka termasuk di antara adab bersama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kalau kita mau melakukan sebuah ibadah, maka apa? Maka hendaknya kita melihat dulu apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami telah menurunkan kepada kalian, kepadamu wahai Muhammad, Alkitab, yaitu Al-Quran. Sebagai apa? Tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala itu telah menjelaskan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita segala sesuatu. Lantas kenapa kok kita masih mendahulukan akal kita daripada apa? Daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas mengapa kita masih mendahulukan hawa nafsu kita daripada apa? Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sepatutnya seseorang itu apa? Kembalikan segala sesuatu itu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh ketika beliau menjelaskan ayat ini. Beliau menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu. Ada seseorang yang di sini antara orang-orang yang hulu, ada orang-orang yang mereka tafrid. Ada ifrad, ada tafrid. Ada taksir. Ada orang-orang yang hulu, mereka
ketika menjelaskan tentang bahwasanya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, hingga akhirnya apa? Oh, berarti Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, semua dikonek-konekkan. Sampai apa? Ilmu matematika, ilmu ini, ilmu fisika, ilmu apa dan sebagainya, itu dikait-kaitkan dengan Al-Quran, menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Ada orang yang mereka taksir, kurang. Kalau yang tadi berlebih-lebihan, kalau ini justru malah menyepelekan. Dan mereka lebih mendahulukan akalnya daripada Al-Quran. Maka disebutkan oleh Syekh Al-Syekh, beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, bukan segala sesuatu semuanya, Pak. Tetapi Al-Quran menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan masalah hidayah, yang berkaitan dengan masalah urusan kebaikan akhirat, itu yang dijelaskan oleh Al-Quran. Buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, orang-orang Ansor bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa yang ditanyakan oleh orang-orang Ansor? Bagaimana apa? Mengkawinkan antara kurma yang laki-laki dan perempuan kan harus dikawinkan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar untuk menjelaskan segala sesuatu, tapi tidak untuk menjelaskan tentang bagaimana mengkawinkan kurma laki-laki dan perempuan, tidak untuk menjelaskan untuk urusan apa? Untuk urusan matematika, tidak untuk menjelaskan urusan fisika, tidak untuk menjelaskan urusan geografi, enggak, bukan. Tetapi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kebaikan, bagaimana perjalanan kita di dunia dan kita mendapatkan kebaikan di akhirat. Itulah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat bagaimana kehidupan seseorang itu, di mana seseorang itu ada kaitannya dengan hawa nafsu dan ada sesuatu yang tidak ada kaitan dengan hawa nafsu. Yang ini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh. Kalau berkaitan dengan hawa nafsu pasti diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nggak ada kaitannya dengan hawa nafsu, itu nggak akan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Yang berkaitan dengan hawa nafsu, hubungan antara suami dan istri. Hubungan ada hawa nafsunya nggak? Ada hawa nafsunya. Hubungan antara bapak dan anak ada hawa nafsunya. Hubungan antara dirinya dengan Allah, disuruh ibadah, hawa nafsunya malas, enggak. Itu ada hawa nafsunya. Hubungan antara seseorang dengan tetangganya ada hawa nafsunya. Hubungan antara seorang penjual sama pedagang ada hawa nafsunya enggak? Ada. Orang penjual, kalau kaidahnya penjual apa? Pengennya saya pokoknya harganya itu yang tinggi, pokoknya saya dapat untung banyak. Kalau kaidahnya pembeli, gimana saya mendapatkan harga yang paling ringan, kalau bisa pun gratis. Semua ada kaitan dengan hawa nafsu. Makanya kalau sesuatu di dalam kehidupan kita itu ada hubungannya dengan hawa nafsu, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hukum, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jelaskan. Akan tetapi di sana ada kaitan-kaitan atau perkara-perkara yang di situ tidak ada hubungan hawa nafsu. Contohnya apa? Contohnya bapak-bapak nanam padi. Ada hawa nafsunya? Enggak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak perlu jelaskan. Enggak mungkin seseorang hawa nafsu dalam tahu bongkot, Pak. Tahu bongkot apa bahasa Indonesianya? Hah? Bongkot apa bahasa Indonesianya? Bongkot itu bagian bawahnya itu loh. Enggak mungkin kan kita kalau nanam bongkotnya di atas, pasti bongkotnya di bawah, gitu loh. Itu enggak ada, karena apa? Enggak ada kaitan hawa nafsu. Begitu pula seseorang mau ngaduk semen, takaran mau ngaduk semen itu nggak ada kaitannya dengan hawa nafsu, urusan dunia. Makanya itu nggak dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ketika mengatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan hawa nafsu, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan itu semua. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Ketika hal-hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hawa nafsu, hanya berkaitan dengan masalah teori otak saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak jelaskan. Kalian sendiri
yang tahu tentang urusan dunia kalian. Dan itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Maka di sini ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah engkau mendahului Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Baik di dalam kita berbicara tentang Allah, baik kita berbicara tentang urusan agamanya Allah, baik kita berbicara tentang haknya Rasulullah, baik kita berbicara tentang halal dan haram, baik kita berbicara tentang ibadah, jangan pernah kita mendahului Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Farudduhu ilallahi wa rasulih. Kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ketika Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau engkau berselisih, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipertontonkan setiap harinya debat antara si fulan dan si alan, di mana ketika itu berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibicarakan kalau menurut saya, kalau pendapat saya, kalau ya nggak akan pernah selesai. Kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jangan pernah mendahului Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Baru setelah itu kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wattaqullah innallaha sami'un alim. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takwa sebagaimana definisikan takwa, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka maksiatallah ala nurin minallah takhsha iqaballah. Engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan engkau menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Ala nurin minallah, di atas ilmu. Kita pun bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita mau melakukan ketakwaan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, ala nurin minallah, di atas ilmu. Gak sembarang, wis pokoknya saya mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terserah saya, enggak. Tetapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan, sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Tarju thawaballah, dan kita pun mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula wa anta truka maksiatallah, kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ala nurin minallah. Itu pun apa? Di atas ilmu. Di atas ilmu. Takhsha iqaballah, karena takut kepada iqabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar dan maha melihat. Beliau mengatakan, Sesadi, wa qauluhu innallaha sami'un alim ay li jami'il aswati fi jami'il awqat. Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar seluruh suara dan di seluruh waktu. Meskipun banyak orang berbicara, banyak orang mungkin berdoa kepada Allah dengan macam-macamnya bahasa, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah rancu dengan suara-suara tersebut. Allah mendengar seluruh suara tersebut dengan banyak bahasa dalam satu waktu. Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dengan jelas suara-suara tersebut. Kemudian innallaha sami'un alim ay bil-zawahir wal bawatin was-sawabiqi wal lawahik wal wajibati wal mustahilati wal mumkinat. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang kita tampakkan, yang kita sembunyikan, terhadap segala sesuatu yang mustahil, terhadap segala sesuatu yang mungkin terjadi. Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui. Kemudian beliau mengatakan wa fi dzikril ismainil karimaini ba'dan nahyi 'anit taqaddum baina yadayillahi wa rasuli wal amri bitaqwahu hatta ala imtithali tilkal awamiril hasanah
wal adabil mustahsanah wa tarhib an adamil imtithal. Allah Subhanahu wa taala menutup satu ayat ini setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jangan sampai kita mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan perintah setelah Allah Subhanahu wa taala bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menutup bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi, jangan engkau angkat suara-suara kalian di atas suara Nabi atau suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Begitu pula jangan engkau tinggikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suara kalian seperti kalian meninggikan suara kalian antara kalian dengan yang lain. Ini adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala? Beliau mengatakan wa hadza adabun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khitabihi. Ini adalah merupakan adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada hamba-hambanya bagaimana beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika memanggil atau ketika berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai la yarfa'ul mukhatibu lahu sautahu ma'ahu fawqa sautihi. Jangan mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ketika berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini banyak sekali riwayat tentang asbabun nuzul. Sehingga banyak para sahabat ketika itu merasa bahwasanya dirinya mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan Zaid bin Qais, beliau nangis di tengah jalan. Nangis di tengah jalan. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis wahai Zaid bin Qais? Zaid bin Qais mengatakan, ayat itu seakan-akan turun kepadaku. Saya kalau berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suara saya itu memang keras. Dan saya takut ayat ini turun kepadaku hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosaku. Bagaimana para sahabat? Diturunkan satu ayat teguran secara umum, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Teguran secara umum kepada orang-orang yang beriman. Sebagian para sahabat yang satu merasa, semua merasakan. Dengan seakan-akan ayat itu turun kepada dirinya hingga akhirnya mereka memperbaiki diri. Itulah para sahabat, begitu cepatnya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berbeda dengan kita, terkadang kita itu sudah dinasehati, terkadang kita itu sudah istilahnya sudah diperingati, malah justru ngelirik ke temannya, kayaknya dia ini yang dinasehati. Harusnya setiap kita ngerasa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, ingat kayaknya saya sendiri. Bagaimana seseorang memperbaiki dirinya? Kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala nasihatkan kepada kita. Kembali kepada peringatan yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukan malah ngelihat temannya, wah si fulan kemarin itu ngomong tanpa pakai pendapatnya sendiri. Harusnya Harusnya justru malah mukul diri kita sendiri, seakan-akan kita yang dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah mikir orang lain dulu, pikir diri kita sendiri.
Dan ini yang terjadi pada para sahabat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, ada beberapa dikatakan asbabun nuzulnya kalau kita lihat di kitab tafsir, maka apa? Di situ ada Zaid bin Qais, di situ ada beberapa para sahabat yang mereka apa? Ada Umar bin Khattab, bahkan Abu Bakar radhiyallahu taala. Yang mereka apa? Yang mereka ngerasa bahwasanya ini ayat ini turun kepada mereka. Kemudian wala yajharu lahu bil qawli bal yaghuddu as-saut wa yukhatibuhu bi adabin wa layinin. Begitu pula jangan mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yaghuddu as-saut, akan tetapi bahkan apa? Hendaknya seseorang itu melirihkan suaranya ketika berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhatibuhu bi adabin wa layinin, dan berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan adab, dengan apa? Dengan layin, dengan lembut. Wa ta'dhimin wa takrimin wa ijlalin wa i'dhamin wa la yakunu ar-rasulu ka ahadihim. Hendaknya seseorang ketika berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Maka hendaknya seseorang itu mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ahadihim, seperti salah seorang di antara kita. Nah, sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada. Sudah meninggal. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah enggak ada, bagaimana kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu ketika hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Terkadang kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayak kita membaca dongeng saja. Kita nggak ada pengagungan terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak ada pengagungan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada kita mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti halnya perkataan orang-orang biasa. Maka ini yang harus betul-betul kita agungkan. Bagaimana kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bal yumayyizuhu fi khitabihim, bahkan kita harus apa? Membedakan ketika kita berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak heran Imam Malik rahimahullah taala, beliau ketika mau membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking beradabnya terhadap apa? Terhadap yang namanya hadis. Seperti yang sering dikatakan bahwasanya Imam Malik kalau mau menyampaikan hadis, apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Yaitu apa? Imam Malik mandi dulu, wudu, pakai pakaian yang bagus. Kenapa? Karena ingin memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita mau belajar hadis kayak kita mau ke pasar pakai pakaian yang biasa dan sebagainya, enggak. Tapi apa? Kita muliakan pembelajaran hadis. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama tamayyaza an ghairihi fi wujubi haqqihi 'alal ummah wa wujubil imani bihi wal hubbul ladzi la yatimul imanu illa bihi fa inna fi adamil qiyami bidzalika mahdzuran. Maka hendaknya seseorang harus membedakan antara ketika seseorang mengajak berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbicara kepada selainnya. Ketika seseorang membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbicara tentang perkataan orang lain, harus dibedakan. Sebagaimana seseorang itu wajib untuk beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya hak. Kita saja sering kita mendengarkan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja kita ternyata menjadi orang-orang yang pelit. Iya apa enggak, Pak? Sering kita menjadi orang yang pelit. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang paling bakhil itu adalah orang yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kita lupa untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya hak atas diri kita, yang dimana kita wajib untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib untuk apa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ketika seseorang tidak melakukan hal tersebut, seseorang terjatuh ke dalam yang namanya larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyata ayyahbita amalal abdi wa huwa la yash'ur, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala menghapuskan amalan seseorang sedangkan dia enggak merasa.
Allah Subhanahu wa taala ketika ada seseorang yang dia enggak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Dihapus amalan kita sedangkan kita tidak merasakannya. Kama annal adaba ma'ahu min asbabi husulil thawabi wa qabulil a'mal. Begitu pula apa? Ketika kita beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan sebab kita mendapatkan apa? Mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua di ayat yang pertama ini dan ayat yang kedua, bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Betapa banyak di antara kita, Masya Allah, beradab, berakhlak kepada sesama manusia, tapi nggak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Betapa banyak juga di antara kita yang beradab dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi apa? Tapi nggak punya akhlak kepada manusia. Makanya di dalam perjalanan ini, yang orang-orang sering mengatakan hablun minallah wa hablun minan nas, itu harus berjalan berbarengan. Kalau kita mau berbicara tentang masalah adab, kita berbicara tentang masalah akhlak, coba kita lihat di surat Al-Hujurat ini. Semua mengajarkan tentang akhlak, tentang adab. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ini bukan hanya sekedar mengajarkan tentang akhlak kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan akhlak kepada sesama manusia, enggak. Bukan juga mengajarkan tentang akhlak kepada sesama manusia, kepada Allah ditinggalkan, enggak. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menerangkan adab akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan akhlak dan adab sesama manusia. Dan itu pun harus apa? Harus berjalan berbarengan. Gak bisa kita, ya sudahlah saya pokoknya berakhlak kepada Allah dan Rasulnya, kepada sesama manusia celelean, kepada sesama manusia gak punya sopan santun, ya dikampungin sama orang-orang. Malah justru apa? Malah justru kita merusak agama kita, citra agama kita ketika kita apa? Kita kelihatannya orang soleh, kita beradab kepada Allah, kita beradab kepada Rasulullah, tapi apa? Kepada sesama manusia kita gak punya adab. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang Masya Allah sopan santunnya kepada manusia, tata keramanya kepada manusia banyak, tapi apa? Gak bisa beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya adab kepada Allah ketika berbicara tentang masalah akhlak, berbicara tentang masalah adab, hablun minallah dan hablun minan nasnya harus berjalan berbarengan di dalam perjalanan kita. Gak bisa satu-satu, yang ini jalan, yang ini enggak, yang ini jalan, yang ini enggak. Tapi semuanya harus berjalan berbarengan. Dan itulah yang akan menjadikan kita umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai ketakwaan kepada Allah dan kita apa? Punya muamalah yang bagus kepada sesama manusia. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa Anda sampaikan di kesempatan yang berbarokah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua dan menjadi nasihat buat kita semua, agar kita menjadi orang-orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, apalagi dengan akal pikiran kita. Seberapa cerdas kita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Seberapa cerdas kita, IQ kita tinggi dan lain sebagainya, kita tidak jauh lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Hendaknya kita apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Farudduhu ilallahi wa rasuli. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terhadap segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini sedikit yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi. Dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.